otomatis. Oke. Ya, Sudah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'a sabilahu ila yaumil din, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ketua BCM terpilih, yang kami hormati para pengurus yang lain dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Sore hari ini kita bisa memulai kembali kajian rutin kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk bisa istiqomah dengan kajian ini, sehingga mudah-mudahan hukum Muhammadiyah kita bisa bangkit kembali. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan pada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya betul-betul menjadi Muhammadiyah. Bagaimana pengertian Muhammadiyah itu adalah kata Muhammad dikasih ya nisbah, yang menunjukkan bahwa pengikut Kanjeng Nabi Muhammad. Muhammadiyah itu pengikut Nabi Muhammad. Sehingga mudah-mudahan kita Muhammadiyah ini membawa kita semakin hari semakin menunjukkan pribadi yang betul-betul pengikut Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam semua sisi kehidupan kita, baik ubudiyah maupun muamalah. Sehingga mudah-mudahan dengan demikian kita termasuk orang-orang yang insya Allah mendapat syafaat dari baginda Rasulullah di yaumul qiyamah kelak. Bapak-bapak dan ibu-ibu, materi perdana untuk kajian di kepengurusan yang baru ini, amanahnya ke saya adalah manhaj tajsid. Jadi kita ini punya jargon utama ya dalam panduan keberagaman. Kita ini punya istilah HPT. Jangan-jangan banyak juga yang masih nggak nyambung HPT itu apa. Nanti ya biar agak lebih detail. HPT itu adalah himpunan putusan tajsid. Himpunan putusan tajsid. Jadi putusan-putusan tajsid itu digabungkan, disusun, dihimpun menjadi satu buku yang kemudian dijadikan sebagai pedoman bagi warga Muhammadiyah dalam kaitan ibadah yang maktoh maupun ibadah baru maktoh. Nah, perlu kita ketahui bersama dulu bahwa tajsid ini tidak ujuk-ujuk lahir ya. Di awal berdirinya Muhammadiyah kemudian ada majelis tajsid, itu belum. Jadi majelis tajsid ini berdiri pada tahun 1927. Jadi adanya majelis tajsid itu perdana tahun 1927. Dan ini lahir pada Kongres ke-16 yang diselenggarakan di Pekalongan. Kongres ke-16. Waktu itu pimpinan pusat Muhammadiyahnya adalah Ki Haji Ibrahim.
biar sejarahnya nyambung dulu ya. Jadi majelis tarjih itu enggak ujuk-ujuk lahir, tapi lahirnya pada tahun 1927 yang kesepakatan itu pada Kongres ke-16 Muhammadiyah di Pekalongan, dan masa itu pimpinan pusatnya adalah Kiai Haji Ibrahim, pengganti Kiai Haji Ahmad Dahlan di periode yang kedua. Nah, lalu apa sih namanya manhaj tarjih? Jadi majelis tarjih ini dalam melakukan tarjihnya ada manhaj. Ada manhaj. Ini istilahnya manhajut tarjih. Tuh. Yang akan kita bahas ini supaya nanti dalam menggunakan HPT itu kita punya keyakinan yang kuat ya. Manhaj kalau asal kata Arabnya itu manhaj dan tarjih atau tarjih. Manhaj itu metode. Metode. Jadi kalau manhaj tarjih itu maknanya adalah metode dalam melakukan tarjih. Manhaj tarjih, manhaj metode tarjih. Nah, sekarang tarjih itu apa pengertiannya? Jadi tarjih itu definisinya menurut penjelasan secara detail di buku tentang manhaj tarjih. Insyaallah bukunya kalau secara PDF saya bagikan dengan pimpinan cabang. Menurut usul fikih, maksudnya adalah melakukan penilaian terhadap dalil-dalil syar'i yang secara zahir itu nampak saling bertentangan. Jadi dalil-dalil yang secara zahir nampak saling bertentangan. Atau juga melakukan evaluasi terhadap pendapat atau qaul fikih untuk menentukan mana yang lebih kuat. Jadi dalil-dalil yang nampaknya bertentangan atau qaul fikih yang ada keragaman untuk ditentukan mana yang lebih kuat. Jadi tarjih itu begitu. Atau ada penjelasan juga tarjih itu ya termasuk perbuatan mustahid. Perbuatan mustahid artinya majelis tarjih PP itu orang-orang yang ditunjuk adalah orang-orang yang memang punya kapasitas untuk berijtihad. Misalnya sekarang kalau tidak salah ketuanya Profesor Samsul Anwar, itu memang kapasitasnya luar biasa keilmuannya tentang usul-usul syar'i itu ya sangat kompeten sekali. Jadi perbuatan mustahid yang objeknya itu dalil-dalil yang nampaknya bertentangan. Nanti pembahasan lebih luasnya insyaallah kalau nggak cukup ya pertemuan sore ini berkesinambungan. Ini kita supaya sama-sama memahami tentang ketarjihan ini. Saya enggak maksimal juga memahami, nanti bisa kita diskusikan ya bareng-bareng dan bagaimana. Nah, kemudian kalau kita bicara kegiatan tarjih
kegiatan takjil yang di masa kini. Mungkin takjil itu kan juga kegiatannya secara terus-menerus berkembang sesuai dengan kebutuhannya. Kalau dulu itu kegiatan takjil itu menguatkan satu dalil ya, misalnya ada perbedaan dalil yang nampaknya bertentangan, itu kemudian dikuatkan mana dalil yang paling kuat. Tapi kemudian hari ini masa kini itu upaya-upaya takjil itu meluas, tidak hanya sekedar menguatkan mana dalil yang paling kuat, tapi melakukan ijtihad terhadap masalah-masalah baru, masalah-masalah yang terjadi pada masa modern ini yang belum direspon oleh ahli-ahli fikih masa lalu. Jadi melakukan ijtihad untuk menentukan hukum problem-problem kehidupan atau masalah-masalah kehidupan yang dulu belum direspon oleh para ahli fikih atau fuqaha masa lalu. Yang kalau kita lihat di HPT 1, HPT 2 itu ada diantaranya tentang bayi tabung dulu yang sempat heboh ya. Nah, kemudian ada juga tentang yang agak baru-baru ini tentang aktivitas sosial wanita, termasuk di mana wanita itu berpolitik boleh enggak, yang akhirnya PP Muhammadiyah dalam putusan takjilnya di HPT yang ketiga itu ditentukan bahwa wanita itu boleh ikut berkompetisi dalam politik. Ini kan, tapi yang perlu kita ketahui, proses untuk membuat satu kesimpulan putusan takjil itu ya tidak serta-merta kemudian sekedar rapat-rapat terus diputuskan, tapi prosesnya adalah mengambil dalil-dalil dari Al-Quran, Al-Hadis, dan kemudian pemahaman-pemahaman para fuqaha masa lalu, kemudian baru diputuskan kesimpulannya boleh atau tidaknya. Jadi nggak asal sembarangan, sehingga prosesnya itu sudah luar biasa. Dan kemudian terkait dengan takjil, ya, hal ketakjilan Muhammadiyah ini punya pandangan bahwa Muhammadiyah itu satu gerakan yang tidak berafiliasi khusus pada mazhab tertentu. Ini kalau saya juga pernah ditanya sama seseorang tuh, Pak, Muhammadiyah itu mazhabnya apa? Jadi nanti ini harus tegas kita jawab bahwa menurut keputusan takjil PP Muhammadiyah itu tidak berafiliasi pada satu mazhab tertentu. Tapi mazhabnya adalah mazhab Al-Quran dan Hadis. Jadi mazhabnya Al-Quran dan Hadis. Meskipun ya tetap dalam keterkaitan dengan ibadah-ibadah itu ya masih mengambil pendapat-pendapat para ahli fikih. Dengan ketentuan itu tadi, kalau ada pertentangan dicari pendapat yang paling kuat. Kenapa demikian? Karena menurut putusan takjil di Jakarta tahun 2000, ini nanti babnya di bab 2 di angka 1 yang menjelaskan tentang sumber hukum Islam. Dari putusan takjil ini sumber hukum Islam itu ada 2, dan ini juga menegaskan takjil yang sebelumnya, bahwa dasar hukum Islam itu Al-Quran, dan yang kedua As-Sunnah Al-Maqbulah. Kalau dulu itu bisa kita baca di putusan takjil yang dulu itu As-Sunnah As-Sahihah, sehingga kesannya kalau As-Sunnah As-Sahihah itu membuat orang berpikirnya berarti hadis-hadis yang sahih saja, sehingga hadis hasan itu otomatis tertolak gitu. Ternyata tidak demikian. As-Sahihah yang dimaksud
ya hadis-hadis sahih itu yang dibenarkan secara syar'i boleh dijadikan sumber dalam at-tasyri' al-islami atau keputusan syariat. Nah, sehingga kata-kata itu diubah di tahun 2000 di Jakarta dengan putusan tarjih bahwa sumber hukum Islam itu adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah al-Maqbulah. Kalau definisinya al-aslu fit tasyri' al-islami alal itlaq wa al-Qur'an wa sunnah asy-syarif wal hadis asy-syarif. Nah, sekarang apa yang dimaksud as-sunnah al-maqbulah? Ya, jadi sumber hukum Islam ini dalam Tarjih Muhammadiyah satu Al-Qur'an, yang kedua as-sunnah al-maqbulah. Maksudnya ini Al-Quran jelas ya. Kalau ini nggak ada perlu pendiskusian. Namanya Al-Quran juga jelas itu ya. 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, nggak ada hanya nanti penafsirannya yang ada ada keragaman. Tapi kalau as-sunnah al-maqbulah yang dimaksud gimana? Sunnah itu kan terbagi ya secara tingkatan kualitasnya. Itu nomor 1 kategorinya as-sahih. Yang kedua sahih, hasan. Yang ketiga dhaif. Sahih, hasan, dhaif. Sahih ini artinya ya sahih, benar. Hasan ini di bawahnya satu tingkat di atas sahih. Dan yang ketiga dhaif. Sahih ini ya jelas, artinya hadis itu betul-betul ditengarai berasal dari Rasulullah SAW dengan redaksi yang diyakini ya sudah positif, tidak ada perubahan. Nah, hasan ini ada syarat-syarat dari syarat sahih ini yang ada diantaranya tidak terpenuhi, jadi disebut hasan. Dan ini juga masih bisa dipakai untuk menjadi sandaran hukum dengan syarat tertentu ya, dengan syarat dan ketentuan tertentu. Nah, kemudian hadis dhaif ini hadis yang lemah. Lemah ini artinya baru diduga itu adalah ucapan atau perbuatan baginda Rasulullah SAW. Tapi jangan dikira juga hadis dhaif itu hadis yang proses untuk menentukan dhaif atau tidak ini ternyata juga luar biasa. Saya pernah mendapat penjelasan Imam Bukhari itu meneliti hadis itu, didatangi satu persatu rawinya yang masih hidup. Jadi beliau menyatakan dhaif itu salah satu diantaranya misalnya lemah dalam kejujuran. Lemah dalam kejujuran yang dimaksud ulama yang kategori lemah kejujuran itu bukan berarti yang sampai berbohong, itu tidak. Saya pernah mendapat penjelasan itu pas dia datang, maksudnya baik mau memuliakan tamu, dia panggil ayam, lupakan. Ayamnya datang, tangkep. Ini bagi Imam Bukhari ini sudah satu kecacatan sikap. Coba bayangkan, saking anehnya. Jadi bukan berarti dhaif itu terus kemudian imajinasi kita kita bayangkan saking selektifnya Imam Bukhari. Lah kalau kayak kita ini sudah surat bakal dipercaya itu lebih perhatian. Ini sampai gitu aja, cuma gara-gara makan ayam tangkap. Ini berarti jatuh sudah nipu ayam sih gitu. Tahu kita ini bukan lagi ayam, kadang-kadang ngomong iya sesuk
Mas sesuk berarti titik koi lho. Iya jadi sesuk ya sesuk neng. Oh ini itu jelas disilang merah ini. Jadi itu kategori doif itu begitu. Berarti lemah dia ini dalam kejujuran, saking selektifnya. Terus ingatan juga begitu. Jadi yang perawi hadis itu saking selektifnya ahli hadis, menelitinya sampai sedemikian rupa. Jadi yang dimaksud as-sunnah al-maqbulah ini jelas hadis sahih. Hadis sahih ini nanti juga ada terbagi menjadi beberapa ketentuannya. Ada hadis mutawatir, ada hadis ahad, dan seterusnya. Nah, kategori-kategori yang sampai batas ini disebut sunnah al-maqbulah atau sunnah yang diterima untuk menjadi sandaran atau sumber hukum Islam. Baik, mungkin untuk sehari ini sampai batas itu dulu ya. Ini baru definisi dan pengertian manhaj saksi itu apa. Nanti lebih detail berikutnya adalah kita kaji lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Masih ada beberapa poin penjelasan tentang manhaj saksi ini, dan mudah-mudahan insyaallah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahan pada kita semuanya, memberikan kesehatan pada kita semuanya, memberikan istiqomah pada kita semuanya untuk bertemu di kajian-kajian yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf pada Allah manapun akhirul ada nama iyakum nasrullah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.